Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an ayat tentang itu kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari, makanya namanya Isra, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ada banyak banget pertanyaan di situ. Pertama, kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Oke, kalau gitu saya jelasin. Fakta. Faktanya adalah Isra Mi'raj itu terjadi ketika masa Rasulullah paling sedih. Diajak Isra Mi'raj oleh Allah dan kemudian dikatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Why Masjidil Aqsa? Mhm. Salah satunya adalah karena pada saat itu Masjidil Aqsa itu sedang dikuasai penjajah. Mmm. Maka Rasul seolah-olah pengen dikasih tahu, "Kamu nggak sendirian loh. Ini ada juga orang lagi dalam keadaan terjajah, tertekan mereka, dan Mhm. ini adalah sebuah visi bagimu juga untuk membebaskan Iya. Masjidil Aqsa." Mhm. Nah, itu pertama. Jadi menyuruh Rasulullah untuk, "Ini loh perhatiin ada Masjidil Aqsa. Mereka Mhm. juga terjajah, mereka juga tertekan. Mereka nanti akan bisa bebas. Maka kamu juga harus merasa kemudian." Ya, kan orang tuh kan kalau punya, eee, sama-sama sampannya, Mbak, maksudnya. Jadi punya satu teman Iya. sependeritaan kira-kira. Nah, itu Rasulullah pengen lihat sana. Setelah kemudian itu, Allah kemudian menaikkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Allah memberikan Rasul perintah sholat yang banyak dijadikan beban oleh orang-orang zaman sekarang. Dan mereka belum tahu kondisi kaum muslimin ketika turun perintah sholat itu, Mbak. Mereka itu lagi diboikot. Diboikot sama kafir Quraisy, orang nggak boleh dagang ke kaum muslimin nggak boleh dagang pada mereka, orang-orang nggak boleh nikahin kaum muslimin, orang muslim nggak boleh nikahin orang-orang mereka, dan diboikot total. Dan apa yang kemudian mereka lakukan? Sampai para sahabat itu sampai makan kulit pohon. Dalam hadis, sorry bukan, dalam sirah dikatakan bahwa para sahabat ini yang dimakan sama yang keluar tuh sama. Jadi yang dimakan daun, yang keluar daun, yang dimakan adalah kulit pohon, yang keluar adalah kulit pohon. Saking nggak bisa Dalam kondisi dicerna ya? begitu, Mhm. Rasul melihat mereka sangat tersiksa dan segala macam, malah turun perintah sholat, suruh lima waktu sehari, 17 rakaat dalam sehari. Kalau kita yang kayak digituin, kira-kira kita bilang apa? Ya Allah, sudahlah susah hidup gitu kan, malah disuruh tambahan kewajiban lagi. Tapi kita lupa, kondisinya adalah eh, di zaman itu para nabi-nabi sebelum Rasulullah itu punya jamaah, punya umat, dan umat itu kalau mau minta sama Allah, mereka harus lewat nabinya. Karena mereka nggak bisa berdoa sendiri. Mereka harus minta lewat nabinya. Maka ini terjadi juga pada zamannya Rasulullah dan kaum Mhm. muslimin. Maka ketika kemudian itu seolah-olah Allah pengen bilang gini, ya sudah, kalau orang-orang muslim mau minta kepada saya, sekarang bypass. Kalian bisa minta saya bypass, nggak usah melalui para nabi. Bypass minta saya, iya karena abudu wa iya karena stain. Anda mau apa? Anda beribadah pada saya, kami kasih. Anda Mhm. minta pada saya, bypass, nggak usah pakai Rasulullah. Artinya kaum muslimin punya 5 kali sehari waktu untuk bypass langsung ke Allah. Lalu bukan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kaum Iya. muslimin. Kaum muslimin bahagia banget ketika dikasih sholat. Kenapa? Akhirnya mereka bisa bypass langsung ngomong ke Allah.